Sego gandum sayure asem, beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsam. Pipi ngarungu. Ada yang jatuh cinta nggak ini? Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline butek sing disayang matane ibu-ibu mau buah belimbing buah pisang raine glowing kakinya belang-belang buah belimbing di atas ketek raine glowing tungkae alhamdulillah dolan ning sawah terus ning kali kayu nongko digawe lemari terus minta gagalan sregep ngaji oke rondo sing jaloti diajari ngaji budaya mana nggak bahaya toh sering keren kacamata Iral mulai tekan kelas sama jenenge Darmadi modar lebih ora bahaya mana Pak Wagub oh Pak Wagub jaluk siir oke Provinsi Jambi Rawan Gus Miftah Wakil Gubernur lumayan gagah tapi sayang senajan gagah ora tau undang ngaji Gus Miftah kalah gagah karo Darussalam Wakil Gubernur langsung jawab ya ini ganjok ini matiun saya langsung bisik-bisik karo Kiai salah ngundang Kiai mohon bersabar Pak Wagub ini adalah ujian apa nanti berdiuji sudah di gubernur amin jadi gubernur yang ngundang aku ya santai mari dimakan Bapak oh sudah Bib apa nih Bib itu capek banget Bib sudah 10 hari saya nggak pulang Bu ini dari kemarin Pantura sampai Jakarta terus ke sini besok pulang langsung ke Semarang Pantura langsung berangkat Hong Kong saya tuh rutin punya pengajian di Hong Kong setelah pulang Hong Kong tanggal 20 saya langsung berangkat haji saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah pikiran uang tapi kenal segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Madinah dipanggil oleh ziarah Makkah amin dipanggil oleh Allah amin tapi bener ya saya itu Beb, saya mau cerita saat dulu masalah gini sing kiai karo santri saya dulu itu berangkat umroh pertama kali tahun 2011 tapi jauh sebelum itu sudah saya create bagaimana saya bisa berangkat haji minimal umroh tahun 2004 mohon maaf tahun 2000 pas saya kuliah di Jogja setiap kali berangkatan haji Pak saya langsung ke asrama haji sebelum jamaah haji datang asrama haji saya datang saya bantu ngepel bantu bersihin kamar menyiapkan makanan dan minuman untuk calon jamaah haji sambil berdoa doa dari guru saya apa doanya? Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Doa ini simpel tapi bagus. Di hari H pemberangkatan
embarkasi Jogja itu di Solo. Jamaah naik bis bagus, dikawal mobil patwal polisi berangkat ke Solo. Saya kejar pakai sepeda ontel. Mata saya berlinangan air mata sambil membaca doa Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Teman-teman saya kuliah bilang, "Kamu pakai petok, besok dikejar nganggo sepeda." Apakah kekejar? Enggak. Lampu merah enggak berhenti dikawal polisi. Makanya kalau ada adik ibu-ibu pengen di lampu merah enggak berhenti, gampang. Satu, jadilah presiden kayak Pak Jokowi. Dua, jadi jamaah haji. Atau nomor tiga, naik ambulan. Saya kejar. Singkat cerita, doa ini selalu saya baca. Tahun 2011 saya bikin pesantren. Tahun 2012 saya pengen umroh. Saya telepon travel. Saya mau umroh, bisa nggak? Bulan depan. Oh bisa Gus. Ternyata saya nggak perlu datang, pihak travelnya malah datang ke rumah saya. Dia bilang apa? Gus Miftah mau umroh. Iya, saya punya uang 20 juta. Ini pasti kurang. Saya bayarkan dulu 20 juta. Biaya umroh waktu itu 25 juta. Pihak travelnya bilang apa sama saya? Gus Miftah berangkat saja bersama travel kami. Nggak usah bayar. Gus Miftah jadi pembimbing. Saya bilang sama travel, travel, saya ini belum pernah umroh, bagaimana disuruh jadi pembimbing? Orang travel bilang apa? Walaupun Gus Miftah belum pernah berangkat, tapi saya yakin Gus Miftah bisa jadi pembimbing. Uangnya untuk uang saku Gus Miftah saja. Di situ kemudian saya punya teori, Allah itu tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Siapakah yang dipanggil? Yang paling pantas menurut Allah. Makanya kalau kamu ingin dipanggil, pantaskanlah amalmu supaya kamu menjadi orang yang pantas untuk dipanggil. Saya akhirnya berangkat umroh. Sampai Medina terjadi masalah. Berangkat ke masjid dari Hotel Dala Taiba pintu 25. Begitu masuk jamaah tanya, Gus, Raudhah itu tempatnya di mana? Modar. Wong rong tahu mangkat, sudah ditanya Raudhah di mana. Tapi kalau saya jawab nggak tahu, kan lucu, masa pembimbing nggak tahu? Tapi kan saya nggak boleh bohong, apalagi di tanah suci. Masa pembimbing Tony Boster, Pak Muni dobose banter. Masa pembimbing becak tanpa opir, Pak jeplak tanpa mikir. Tapi saya juga tidak boleh membuat don jamaah. Saya tanya, Bapak tanya apa? Raudhah di mana? Sabar. Engko lak bakale lak eruh ya bakale weruh. Santai wae gitu. Sambil otak saya berpikir keras. Saya ingat-ingat hadisnya, apa itu Raudhah? Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahnya Nabi sama mimbarnya Nabi. Rumahnya Nabi sekarang menjadi makam. Tempatnya di belakang imam. Saya jalan ke depan. Waktu itu mohon maaf, yang membedakan Raudhah sama tempat yang lain apa? Raudhah karpetnya hijau, yang lain karpetnya merah. Kalau sekarang semuanya hijau. Akhirnya saya maju ke depan, lihat orang rebutan masuk, karpetnya hijau. Saya bilang sama jamaah, kamu tanya apa? Raudhah Gus, kail gede sapono masuk matamu ora ngerti. Padahal saya juga pertama kali lihat, Pak. Di situ saya sujud lama di Raudhah. Saya bilang, ya Allah, yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah fi kulli waqtin wahidin. Setiap saat, setiap waktu saya pengen berangkat sama keluarga santri dan jamaah saya, ya Allah. Dan ternyata Allah kabulkan. Setelah umroh yang pertama, minimal saya setahun umroh 2-3 kali. Tahun 2016 akhir saya umroh sama istri saya. Ini mustajabahnya Pak, tempat di sana. Makanya walaupun Anda belum bisa berangkat, minimal diniatkan. Allah akan memanggil dari jalan yang tidak disangka-sangka. Amin. Umpamanya Darmadi pengen mangkat, kamu nabung di, cukup bawa uang 100.000, bawa ke Bank BRI, ada tabungan haji. Begitu kamu bayar 100.000, kamu dapat buku warnanya hijau, ada gambarnya unta, ada tulisannya labbaik Allahumma labbaik. Lumayan di bayar 100.000 nyawang gambar unta. Apa yang perlu kamu lakukan? Diangsur tiap bulan, bayar 100. Pertanyaannya, kalau belum berangkat sudah mati gimana Gus? Ora popo di.
Yang dilihat oleh Allah bukan berangkatnya, tapi niat dan prosesnya. Begitu kamu mati ditanya sama malaikat munkar nakir, "Hei Darmadi, man rabbuka?" Jawaban, "Kamu nanya." Gebuk cangkemmu gitu. Angkoni Darmadi, "Hei Darmadi, kamu sholat?" Kulo sholat malaikat. "Hei Darmadi, kowe duwe Quran?" Gadah malaikat. "Mau waca?" Ora. Terakhir Darmadi takoni, "Darmadi, kowe haji apa ora?" Jawaban di boten malaikat. Malaikat lak takon, "Lha apa kowe ora kaji?" Jawaban di, "Yo salahmu malaikat, ngapa ora mangkat kowe wis pateni." Ampun. Aman, Bro. Paling giebuk cangkeme Darmadi. Iya. Delalah guling malaikatnya bengok. "Oh, ganjel toh." 2017 awal, Beb, saya berangkat umroh. Istri saya Pak Wagub itu sudah 10 tahun punya anak yang pertama, nggak meteng-meteng meneh. Di depan Ka'bah saya ketemu sama polisi Arab, askar. Ditanya, "Min aina jita?" Saya jawab, "Jitu min Indonesia." Takoni saya, "Kam zaujatan lak, bojomu piro?" Mudarnya aku. Saya jawab, "Illa wahid faqat." Hanya satu saja. Orang Arabnya bilang apa polisinya? "Bahlul ente." Masa setampan ini istrinya cuma satu? Wow. Saya ditanya lagi, "Anakmu berapa?" "Illa wahid," baru satu. Pantes istrinya cuma satu, nggak bisa buat anak. Oh, dancok jadi kamu. Luas ya. Kalau saya dibilang istri cuma satu, dibilang goblok, nggak apa-apalah. Toh saya suami yang setia. Karena saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Saya harus ngomong seperti itu. Kenapa? Karena dilihat oleh banyak wanita. Saya khawatir mereka mau sama saya. Akhirnya saya di depan Ka'bah, tepatnya di depan Multazam. Begitu mustajabahnya tempat ini. Saya berdoa, "Ya Allah, ya Rob, saya minta nggak banyak, pulang istri saya butuh matang ya Allah." Saya masuk hotel ketemu istri, saya panggil, "Beb." Son. Cek. Iki ki lak mateni tukang son hukumnya apa ya? Jirene Habibie lak mateni tukang son hukumnya makruh. Ora haramnya tak pateni wae. "Oi, sonmu modar ki lho, Cuk." Emosi lho aku. Kita akhiri pengajian hari ini. Ya Allah, ya Allah. Hari ini ujian saya adalah som. Kita doakan tukang sonnya, mudah-mudahan istrinya pulang hamil. Kembar 15. Saya bilang sama istri saya, "Beb," istri saya jawab, "Iya saya." Bukan sayang sih maksudnya, syaitonir rajim. Kamu nanti berangkat ke Masjidil Haram, doa minta supaya pulang kamu hamil. Saya malu dibilang gak punya anak lagi. "Ya Mbak, saya akan berdoa di depan Ka'bah." Saya bilang sama istri saya, "Tapi ya itu Bun, kalau cuma berdoa nggak jadi." Itu akhirnya saya masuk kamar langsung nyanyi, "Jaina orang muda kena, muda kerasa kena, sing dituduh dangan-dangan." Daripada lagu ini wong gini, rumbo bujak, malah malam Jumat nyanyi sing ora-ora. Saben malam semua bojoku angel digugah. Aku rata dibagari terus aku budal patroni. Banjur metu bengi
buka rondo ikan kaya bisa apa kadang pulang dari istri saya hamil. Oh, istri saya hamil. Begitu musim haji 2015, mohon maaf 2017, saya itu langsung punya kertas begini. Saya kok pengen menyambut kelahiran anak saya dalam keadaan berhaji. Itu hanya kurang sebulan dari pendaftaran haji terakhir, pemberangkatan haji terakhir. Posisi saya cuma punya uang $2.500. Haji furoda waktu itu 200 juta atau 150 juta 2017. Kalau sekarang hampir 500 juta. Nah, singkat cerita, saya nekat. Hari kelahiran anak saya diperkirakan sebulan setelah haji. Pikir saya pulang haji, anak saya lahir keren. Saya cari visa, bayar 2.500 dapat. Itu pun visanya apa? Umali musim, pekerja musiman. Begitu saya dapat visa hari Jumat, pihak travel bilang, kalau Gus Miftah mau berangkat haji, pembayaran terakhir besok hari Senin. Saya dikasih tahu hari Jumat, saya harus bayar $10.000 atau sama dengan waktu itu 140 juta. Saya bilang, ini duit dari mana? Tapi di situ saya yakin dengan keakbaran Allah. Bagaimana Allah memberikan keajaiban kepada Musa ketika dia menjalankan perintah Allah berperang melawan Fir'aun. Allah memberikan solusi dengan terbelahnya lautan. Di situ saya teringat dengan Nabi Ibrahim ketika diperintah menyembelih lehernya Ismail. Allah kasih kejutan dengan seekor domba. Di situ saya ingat Nabi Ibrahim dibakar sama Namrud karena ketaatannya kepada Allah. Allah kejutkan dengan api yang dingin. Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Saya cuma berdoa, Pak. Salah satu doa saya apa? Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hari Minggu saya ditelepon sama sahabat saya, Gus, ada pengusaha dari Jakarta di Jogja mau bikin pengajian nanti malam. Gus, kita bisa ngisi apa enggak? Saya tanpa pikir panjang ngaji, pulang dikasih uang saku, tak kasih istri saya. Saya nggak tahu isinya berapa. Besok saya harus bayar. Saya sholat tahajud, ya Allah, kalau memang ini panggilannya saya bisa berangkat. Kalau enggak, berarti saya belum terpanggil. Selesai sholat subuh, istri saya iseng buka amplop. Yang dikira isinya rupiah, Pak, ternyata isinya dolar. Tepat $10.000. Artinya apa? Allah izinkan saya untuk berangkat. Belum pernah saat itu saya disawani dolar sama orang. Kok itu delala ya dolar, Bu? Kalau sekarang biasa kayak internasional, kalau edar mati. Akhirnya saya berangkat dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Setelah itu alhamdulillah hampir tiap tahun saya berangkat haji. Tahun ini sama. Tahun kemarin masih susah gara-gara pandemi. Saya nadar sama istri saya gara-gara istri saya cancer. Saya bilang kalau istri saya sembuh dari kanker, saya berangkatkan haji. Sembuh, Pak, kita berangkat. Coba saya pengen bilang sama suami, kalau Anda punya pasangan sakit, yang perlu kamu obati tidak hanya penyakitnya, tapi kamu jaga hati, pikiran, dan perasaannya. Betul? Istri saya habis divonis mati sama dokter 2,5 tahun. Ini dokter mau saya pukul mulutnya, Bib. Karena dia bilang, Gus, mohon maaf, istrinya hanya mampu hidup 2 tahun. Kalau saya bukan orang terkenal, Pak Tabu dicangkeme wong iki aku. Tahun 2019, Pak, istri saya divonis kanker. 2 tahun katanya mati. Istri saya akhirnya tak suruh berobat ke Malaysia. Saya bilang sama istri saya, kamu berangkat, nggak usah niat berobat. Niatnya apa? Belanja. Tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Alhamdulillah istri saya sembuh. 2021 saya berangkat. 2022 saya berangkat lagi haji. Tahun ini sama, saya pengen memberangkatkan bapak ibu saya, mertua saya, sama istri saya. Saya terakhir lah. Begitu saya bayar 5 orang, sahabat saya Raffi Ahmad telepon, Gus, saya pengen berangkat haji, ditemani sama Gus Miftah. Saya mau berangkat haji sama Nagita Slavina, sama keluarga, sama Mami Rita dan semuanya. Gus Miftah bisa nggak? Ya, Vi, ayo kita berangkat. Saya bayari orang tua mertua istri saya, haji saya dibayari sama sahabat saya Raffi Ahmad. Sorry kayaknya artis, sorry.
Karena aku kayaknya selebritis. Alhamdulillah, di Jakarta itu artis banyak mana sama saya. Makanya kalau di Jakarta itu alhamdulillah. Mungkin ya sekarang ini Kiai NU punya pengajian teman-teman artis. Dulu itu Pak rata-rata artis ngajinya sama Wahabi. Sekarang alhamdulillah, saya sejak zaman Anang Asanti, Atta Aura, Deddy Corbuzier, sekarang yang ikut ngaji Beb, rata-rata janda. Aura Kasih, Wika Salim, Selin Evangelista, Nikita Mirzani. Orang pada benci sama Nikita Mirzani. Itu mulutnya kayak gitu, pakainya seksi. Justru bagi saya peluang. Orang Indonesia itu asik tuh. Pakaiannya seksi tapi sholat. Nikita Mirzani itu jebolan gontor kelas 3 sanawiyah nggak selesai. Tapi dia pernah digontor. Dia sholat, ya besar. Pahalanya. Oh malah bilang susunya. Pahalanya. Ikut saya. Yang terbaru idolanya Pak Wakil Gubernur juga ikut saya ngaji. Siapa? Lucinta Luna. Ini artinya apa? Bahwa ternyata Allah itu memanggil dengan cara yang asik. Tugas kita cuma satu, jadilah orang yang pantas untuk dipanggil. Siapa tahu Allah izinkan kita semuanya untuk ziarah Makkah Madinah. Amin. Yes. Balik cerita saya ngaji bener di Kiai KPI mau. Optimisme. Lanjut. Sudah jam 5:30. Sampai 2 hari. Aku pulang bisa hamil. Tapi orang sini memang NU beneran kok. Saya lihat pecinya NU. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Amin. Pecinya. Kembali ke wal ismu minhu murabun wa mabdiyun. Kita harus bisa menjadi orang yang optimis. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Maka dulu saya berangkat dari Lampung, bapak saya cuma pesan begini, nah, bapak tidak bisa ngasih uang saku kamu. Saya dulu kuliah, adik-adik, nggak dikirim sama orang tua saya. Bapak ibu saya larang untuk ngirimi saya uang. Cukup dikirimi doa, fatihah dan sholawat. Saya berangkat ke Jogja, pesan bapak saya cuma satu. Nah, kamu coba pahami ini. Kalamuna lafdun mufidun kastakim. Padahal waktu itu saya nggak pernah ngaji jurumiyah, apalagi alfiyah. Mentok ngapal ke ngimriti pun saya nggak paham. Tapi apa? Bapak saya pesen, kamu pahami. Kalamuna lafdun mufidun kastakim. Singkat cerita saya berangkat ke Jogja, nggak bawa apa-apa. Naik bis Damri 30.000, berangkat dari Lampung ke Yogyakarta. Naik bis.